Shalom anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam Bermazmur bersama. Tidak terasa kita sudah sampai pada Mazmur pasal 29. Kita baca bersama-sama yuk. Judulnya Kebesaran Allah dalam Badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Anak-anak hebat, pernahkah kalian mendengar lagu seperti ini? Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Nah, lirik lagu ini menggambarkan kekaguman penulisnya kepada Allah ketika dia melihat karya ciptaan Tuhan, dan ia begitu kagum akan kebesaran Tuhan sehingga tidak tahan untuk tidak memuji-muji Tuhan. Lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Carl Gustav Buber. Dalam Mazmur ini Daud mengawalinya dengan seruan kepada seluruh penghuni surgawi. Mungkin maksudnya kepada segenap bangsa Israel ya, sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Untuk memuji dan sujud menyembah Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan adalah Allah semesta alam. Daud memberi gambaran betapa besarnya kuasa Tuhan. Suaranya mampu mengatasi air, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Suara Tuhan penuh kuasa dan kekuatan. Suara Tuhan mampu mematahkan pohon aras Libanon yang ukurannya sangat besar itu. Bahkan dikatakan suara Tuhan bisa menggetarkan gunung-gunung. Dan suara Tuhan itu seperti kilat yang menyambar dan menggetarkan padang gurun Kades dan sebagainya. Di bagian terakhir, Daud menutup mazmurnya dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah Raja dan permohonan berkat kepada seluruh umatnya. Pencipta lagu tadi yang bernama Carl dan Daud adalah dua penyair yang beda zaman. Tapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu keduanya mengagumi Tuhan. Ketika melihat karya dan kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan atas ciptaan, mereka begitu kagum dan memuji kebesaran Allah. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah
kekaguman kita berhenti sampai sampai kepada keindahan ciptaan saja? Atau kita mampu mengarahkan rasa hormat dan kekaguman kita kepada Sang Pencipta ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah Raja semesta alam? Maka sikap hormat dan kagum kita bisa tunjukkan dengan cara hidup bersahabat terhadap alam dan tidak merusak alam. Coba anak-anak ingat, apakah di rumah kalian juga memelihara tanaman atau juga memelihara hewan sebagai rasa syukur kita atas ciptaan Tuhan? Nah, tugas kita harus merawat dan menyayanginya. Kita tidak boleh merusak alam dan semua ciptaan Tuhan. Selamat mengekspresikan sukacita dan syukurnya kepada Tuhan. Dan ingat ya, untuk terus memuji Tuhan, katakan, aku memuji kebesaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Yuk selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak hebat. Bye-bye.